Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dongeng sebelum tidur. Kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh @friendy Raskin. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Kisah ini menurut penulisnya berdasarkan kisah nyata dari 3 narasumber yang dia dengar sendiri. Namun beberapa identitas maupun lokasi sengaja dikaburkan untuk menghargai privasi narasumber. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak lupa aku ingatkan untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel Dongeng Sebelum Tidur. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Pada tahun 2015 lalu, warga di pesisir Kampung Pucuk ramai sore itu. Seorang anak berusia 12 tahun bernama Danang dikabarkan hanyut dan tidak ditemukan. 3 anak yang bermain bersama Danang, yaitu Eko, Joko, dan Dian, langsung lari menemui kepala kampung begitu teman mereka tidak kunjung keluar dari air. Siang itu, keempat anak yang masih duduk di kelas 6 SD itu tengah bermain bola di tepi pantai. Saat asik bermain bola, bola yang mereka gunakan terlempar jauh sampai ke sungai Kalimayit. Keempatnya langsung berusaha mengambil bola itu. Danang dan Joko langsung menjemburkan dirinya ke sungai yang dalamnya sebesar orang dewasa itu. Danang yang pertama meraih bola, langsung melemparnya ke Joko. Dia lalu melempar bola ke kedua temannya yang sudah menunggu di tepian. Saat akan berusaha kembali ke pinggir, Danang merasakan tanah yang dipijaknya seolah menyedotnya. Danang pun berteriak minta bantuan Joko yang ada di dekatnya. "Tanahnya bergerak, Jok. Tolong saya, Jok. Tolong," kata Danang sambil berusaha menggapai Joko. Joko yang sudah hampir mencapai pinggir kembali masuk ke tengah sungai. Tapi anehnya tubuh Danang seperti tersedot. Dia semakin ke tengah. Lalu mendadak entah dari mana asalnya, debit air sungai mendadak naik. Joko pun bingung antara ke tengah menyusul Danang atau menyelamatkan dirinya. Akhirnya Joko memilih ke pinggir. Dia sempat melihat tangan Danang melambai 2 kali sebelum akhirnya kepalanya ikut hilang bersama dengan arus sungai. Ketiga anak yang bingung itu sempat berusaha memanggil-manggil Danang dari tepian sungai. Mereka mengikuti air sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Anehnya, tubuh Danang tak tampak sama sekali. Setelah itu air juga terlihat surut. "Ayo lapor aja ke Pak Pur," kata Eko mengajak kedua temannya. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Pak Purwanto, kepala kampung Pucuk. Ketiga anak itu menceritakan kejadian yang mereka alami ke Pak Purwanto. Dalam waktu singkat, kabar tentang hilangnya Danang langsung tersiar ke seluruh warga kampung. Puluhan pemuda langsung menyisir Kalimayit. Pak Purwanto memilih ke pos polisi air yang tak jauh dari pesisir. Pencariannya pun langsung dilakukan sore itu juga. Para nelayan dari kampung Pucuk juga ikut mengerahkan perahu-perahu mereka untuk mencari keberadaan Danang. Sampai selepas maghrib, pencarian masih nihil. Polisi air yang bertugas sempat mendapatkan celana pendek dan sandal jepit milik Danang. Itu pun mereka dapatkan di pinggir sungai. Karena sebelum masuk ke air mengambil bola, Danang melepas celana dan sandalnya. Pukul 8 malam, semua pencarian dihentikan.
dan rencana akan dilanjutkan besok harinya. Meski pencarian dihentikan, ada beberapa warga yang masih berada di sekitar sungai. Mereka menyalakan petromak dan lampu aki untuk menerka kemana kira-kira Danang atau jasadnya berada. Di tempat lain, di pos pol air malam itu ada Bribtu Suparman yang berjaga. Pria itu salah satu senior yang cukup lama menjaga pos pol air. Bribtu Suparman jaga piket malam itu, dengan ditemani kopi dan pisang goreng. Saat hendak ke kamar mandi, tiba-tiba Suparman mendengar ada suara anak kecil yang menangis dari dalam ruang tahanan. Suparman mengira suara itu berasal dari maling atau penjahat yang ditangkap sore atau siang tadi. Dia pun mengendap melirik ke dalam sel. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada sebuah celana pendek basah dan sandal jepit. Suparman lalu kembali lagi ke depan televisi di ruang depan pos. Dia kembali menikmati siaran berita dari televisi yang gambarnya setengah buram. Belum ada 10 menit duduk, suara isak tangis kembali terdengar. Bulu kuduk Suparman kali ini berdiri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah tidak ada lagi kendaraan atau orang yang berseliweran di depan kantornya. Dan artinya, Suparman sendiri di pos malam itu. Suara tangis itu kembali terdengar, seakan lebih dekat dengan telinga Suparman. Di tengah takut dan penasaran, Suparman kembali mencoba mendekati ruang tahanan. Langkah kakinya berjalan pelan. Begitu melihat ke dalam tahanan, betapa kagetnya Suparman melihat ada seorang bocah laki-laki yang tengah duduk memeluk dengkul. Tubuhnya basah kuyup. Karena sadar yang ada di depannya bukan manusia, Suparman langsung lari. Kebetulan 50 meter di depan pos ada warung kopi yang masih buka. Dengan nafas terengah-engah, Suparman langsung duduk di depan kursi warung. "Ada apa, Pak?" tanya Muji pemilik warung. "Tidak apa-apa, Ji. Aku minta airnya," jawab Suparman. Esok harinya pencarian kembali dilakukan. Ketua kampung Purwanto kembali bingung mencari cara melakukan pencarian hari itu. Keluarga Danang sudah bolak-balik datang ke rumah Purwanto. Mereka minta pertanggungjawaban Purwanto sebagai kepala kampung untuk mencari keberadaan Danang. Purwanto berjanji Danang akan segera ditemukan. Meskipun dia sendiri bingung harus mencari dengan cara apa. Hingga azan asar masih belum ada hasil pencarian. Tim SAR bahkan ikut turun dengan menyisir garis pantai sampai sejauh 17 km. Tapi hasilnya masih nihil. Di tengah kebingungannya, Purwanto berjalan sendiri menyisir garis sungai Kalimayit. Dia melirik sungai yang sebenarnya arusnya tenang-tenang saja, seolah tak mungkin menghanyutkan. Sambil terus berjalan, Purwanto tiba-tiba teringat Mbah Nami, seorang wanita tua yang sudah tinggal sangat lama di tepian Kalimayit. Wanita itu selama ini juga dianggap sebagai orang pintar bagi warga kampung Pucuk. Mbah Nami ini tinggal sekitar 200 meter dari tempat hilangnya Danang. Rumahnya hanya berjarak 1 meter dari bibir sungai. "Assalamualaikum, Mbah. Nyuwun sewu," kata Purwanto di depan rumah Mbah Nami. "Masuk, Pur," jawab Mbah Nami dari dalam. Purwanto sedikit terkejut, meski sudah lama menjadi ketua kampung, tapi dirinya memang jarang bersinggungan dengan Mbah Nami. Dia terkejut karena Mbah Nami bisa mengenalinya hanya dari suara.
Di dalam rumah, Purwanto langsung menceritakan kebingungannya. Di luar dugaan, Mbah Nami seolah sudah tahu semuanya. Singkat cerita, Mbah Nami mengatakan jika Danang sudah meninggal. Saat ini jasadnya masih dipegang oleh makhluk penghuni Kalimayit. Makhluk ini berbentuk mirip manusia, dengan tubuh besar tapi kepalanya menyerupai buaya. Makhluk ini tinggal sudah lama. Mbah Nami juga menceritakan di era pembantaian tahun 65, sungai itu sempat menjadi tempat pembuangan mayat-mayat. Makhluk itu merasa senang saat itu, tapi ketika tidak ada lagi korban yang dihanyutkan ke sungai setelah itu, makhluk itu seolah-olah menjadi sangat haus. Jika ada manusia yang lengah, makhluk itu tidak segan menariknya untuk menjadi korban. Karena itulah, warga dilarang mendekati kawasan itu jika tidak ada keperluan. Bahkan kawasan di sekitar sungai sengaja ditanami pohon-pohon lebat bercampur dengan tanaman berduri agar tidak ada orang yang ke sana. Tapi seiring berjalannya waktu, kawasan itu malah dibersihkan dan dijadikan tempat wisata. Kalau kamu ingin dalam kondisi hidup, sudah tidak bisa. Tapi kalau jasadnya masih bisa diambil. Ucap Mbah Nami kepada Purwanto. Mendengar jawaban itu, Purwanto pun mengiyakan. Mbah Nami kemudian memberikan syarat sebuah ritual untuk meminta jasad Danang. Syaratnya, warga diminta membawa 3 nampan ke tepian sungai. 1 nampan berisi bantal, 1 nampan lagi berisi tumpeng lengkap dengan lauknya, lalu 1 nampan lagi berisi guling. Ritual itu hanya boleh diikuti keluarga dari korban, dan tidak boleh ada orang lain sama sekali. Akhirnya malam itu keluarga Danang menyiapkan diri. Mereka menyiapkan semua syarat yang disebut Mbah Nami. Dan ternyata Mbah Nami juga ikut mengiringi rombongan keluarga Danang yang berisi 8 orang itu. Sepanjang jalan sampai ke titik tempat hilangnya Danang, Mbah Nami terus menyanyikan sebuah kidung. Tidak jelas apa isi kidungnya. Sepintas terdengar seperti sebuah lagu rayuan yang ditujukan kepada penunggu Kalimayit. Ketika tiba di titik hanyutnya Danang, Mbah Nami meminta ketiga nampan itu dihanyutkan ke sungai. Perlahan keluarganya mendorong nampan dari pinggir sebelum kemudian meluncur ke tengah. Sesampainya di tengah, 3 nampan itu seolah berputar. Lalu tiba-tiba muncul gelombang kecil yang membalik semua isi nampan. Dan anehnya, nampan yang muncul dari gelombang keluar dalam keadaan kosong. Padahal ada bantal guling yang seharusnya terapung di atas air. Sudah, ditunggu saja. Besok Danang pulang, kata Mbah Nami kepada keluarga Danang. Malam itu semuanya kembali pulang. Tidak ada pencarian lagi seperti hari pertama. Keluarga menunggu kabar sesuai apa yang dikatakan Mbah Nami. Esok harinya sekitar pukul 5 pagi, kepala kampung Purwanto dibangunkan oleh Ferry, salah satu nelayan yang tinggal di dekat rumahnya. Ternyata Danang sudah ditemukan dan sedang dijemput oleh keluarganya. Purwanto yang tak sabar langsung menyusul keluarga Danang. Dan ternyata Danang ditemukan sekitar 2 km dari pesisir dekat sungai Kalimayit. Yang menemukannya adalah seorang nelayan tua yang baru saja berangkat melaut. Dia kaget karena lambung perahunya seolah ditabrak dari beberapa sisi. Saat diperiksa ternyata yang menabraknya adalah jenazah seorang laki-laki. Tubuhnya hanya mengenakan celana dalam posisi terlungkup.
Saat ditemukan, jenazah itu seolah minta diantarkan pulang. Nelayan itu pun langsung mengangkat tubuh Danang ke atas perahunya, lalu membawanya ke daratan. Pagi itu Danang kembali ke rumahnya, sesuai dengan janji Mbah Nami. Oke, jadi itulah cerita hari ini. Kita doakan semoga Danang tenang di alam sana. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.